wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita meluangkan waktu untuk mendengarkan hadis qudsi tentang keutamaan bagaimana kita senantiasa selalu sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pentingnya kita meningkatkan amal ibadah karena pertolongan Allah itu datang sesuai dengan tingkat amal ibadah kita. Di sini dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala, Allah telah berfirman, ana inda janni abdi, aku ini menurut prasangka hambaku. Jadi sikap seorang hamba itu senantiasa sangka baik kepada Allah. Saya baca surat Yasin, insya Allah ini Yasin ini diterima oleh Allah. Jadi selalu sangka baik. Insya Allah dengan barokah surat Yasin masalah-masalah akan diselesaikan oleh Allah. Namanya sangka baik. Jangan baca surat Yasin sudah puluhan kali bahkan ratusan kali kok nggak ada perubahan, itu namanya sangka buruk kepada Allah. Ya, kita punya masalah nggak perlu ngomong pun ya Allah sudah tahu masalah kita itu apa, Allah sudah tahu. Yang penting ya tugas seorang hamba itu beribadah. Masalah diterima itu urusan Allah. Yang penting kita sangka baik, senantiasa sangka baik. Insya Allah barokah sholat berjamaah, rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah. Namanya sangka baik. Jangan sudah sholat berjamaah bertahun-tahun, kok masalah nggak kelar-kelar, utang justru makin bertambah. Ini gimana nih sholat? Ini namanya sangka buruk. Ya, jangankan kita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diijabah doanya setelah kurang lebih 3000 tahun. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu doa ketika meninggalkan anak dan istrinya di tengah-tengah padang pasir, supaya itu namanya Mekah Al-Mukarramah menjadi tempat yang subur, ya. Kemudian didatangkan macam-macam buah-buahan. Ketika itu belum kelihatan buah apel, buah anggur, durian, sampai jengkol pun belum kelihatan. Pete belum kelihatan. Oh, nggak ada, jangankan pohon pete, pohon jengkol, pohon durian, ya, pohon kurma pun belum ada saat itu. Tapi barokah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam kurang lebih setelah 3000 tahun baru kelihatan hasilnya. Sekarang tuh buah-buahan di Mekah apa aja ada. Mau buah apa? Sampai singkongnya ada, kedelai ada. Singkong tuh bukan buah-buahan ya. Ya, pokoknya jelas apa aja tuh ada di sana gitu. Buah singkong nggak ada ya, adanya ya buah mangga.
Ya pokoknya buah-buahan apa saja tuh ada. Yaitu tadi sampai jengkol loh. Yang jelas-jelas dimakruhkan ya ada. Karena pengunjung orang Indonesia paling banyak ya disediakan jengkol. Pecel, ada pecel, Masya Allah. Itu barokah doa Nabi Ibrahim alaihissalam 3000 tahun yang lalu. 3000 kenapa nggak langsung cash gitu lah. Nah kita ini siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, wali juga bukan. Maka kalau kita ini ibadah ya atau baca surat Yasin, Istighosah, yang penting sangka baik kepada Allah. Yang jelas kebaikan-kebaikan ini sebelum kita meninggal dunia Allah tampakkan hasilnya. Sebagaimana 3 orang yang terkurung dalam gua ya tertutup oleh batu yang besar, nggak bisa keluar, nah itu dapat pertolongan barokah 3 orang tersebut, ada amal yang diterima oleh Allah. Amal yang diterima entah berapa tahun yang lalu ya dia berwasilah, kalau memang amal saya diterima ya Allah tolong geser itu batu, bisa bergeser. Masya Allah. Ya karena 3 orang yang terkurung dalam gua itu ya bukan wali. Kalau wali ya langsung seketika langsung geser semua. Ini karena amalnya itu yang mungkin dianggap biasa, tapi diterima oleh Allah, barokah amalnya itu mampu menggeser batu tersebut. Masya Allah. Yang jelas ya amal-amal agama ini suatu saat akan mendatangkan pertolongan kepada kita di saat kita mengalami kesulitan. Ya, maka ini kita senantiasa sangka baik kepada Allah, walaupun kelihatannya belum kelar-kelar nih masalah. Ya. Yang penting jangan sangka buruk. Kalau sangka buruk itu kita sudah dapat dosa, masalah kita nggak kelar. Lebih baik sangka baik kepada Allah. Kemudian Allah SWT melanjutkan firman-Nya, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku senantiasa bersama orang yang selalu mengingat aku. Jadi kalau orang itu banyak zikir, zikir itu artinya apa sih? Ingat kepada Allah. Allah itu namanya zikir. Memandang istri kita ya dipandang dengan kebesaran Allah, kok istri saya kok cantik banget, siapa yang menciptakan kecantikan? Allah. Itu udah dikatakan termasuk di zikir. Melihat tanaman ya yang tumbuh dari tanah yang berbeda-beda, mengeluarkan tumbuhan yang batangnya, rantingnya, daunnya sampai buah-buahannya, bahkan rasa dan warnanya pun berbeda-beda. Dia melihat kebesaran Allah, itu juga termasuk di zikir, karena hakikat zikir itu ingat kepada Allah. Kalau baca la ilaha illallah tapi pikiran kita melayang kemana-mana, itu namanya lalai. Namanya lalai. Bahkan Allah tidak menerima doa seorang hamba yang hatinya lalai. Kelihatannya doa itu termasuk zikir, tapi kalau hatinya lalai itu namanya tidak doa. Karena diantara orang melafadzkan Allah itu namanya lafadznya doa. Mengangkat kedua tangan sikapnya orang yang berdoa. Hakikatnya doa di dalam hati, ingat kepada Allah. Maka orang itu akan selalu bersama Allah. Ya, Allah akan bersama dia selama orang itu mengingat Allah. Bahkan sampai hewan-hewan itu tidak akan mati selama hewan itu berzikir kepada Allah. Burung, kata ulama, ketika dia tembak kena mati kelepak-kelepak, itu di saat itu burung itu lalai kepada Allah. Burung itu kalau andaikan senantiasa ingat kepada Allah, ditembak tuh nggak kena.
Ya, ini hebatnya dzikir. Hebatnya dzikir. Bahkan ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang istirahat di bawah pohon selepas berperang, ada orang kafir mengeluarkan pedangnya ingin menghunus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wahai Muhammad, sekarang siapa yang bisa membela kamu? Apa kata Allah? Kata baginda Nabi, Allah. Seketika pedang yang dipegangnya langsung terpental. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah. Jadi lafadznya Allah yang diucapkan oleh baginda Nabi ini memang betul-betul didasari dengan mengingat Allah. Dari kejadian inilah dikaji oleh orang-orang ahli hikmah, akhirnya timbullah namanya ilmu tenaga dalam. Itu ilmu tenaga dalam itu dari sana awal-awalnya. Kok bisa ya lafadz Allah orang itu bisa mental? Nah, itu termasuk para wali. Itu ceritanya panjang itu. Ya, jadi ilmu tenaga dalam itu bukan namanya halusinasi, bukan. Ya, itu memang asli. Dengan kalimat Allah itu orang bisa mental. Nah, ini kembali masalah orang itu senantiasa berzikir kepada Allah, ini akan senantiasa bersama Allah. Bahkan doa-doa orang yang senantiasa ingat kepada Allah ini menjadi makbul. Kemudian Allah SWT melanjutkan firman-Nya, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila ia mengingat aku dengan sendirian, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingati dia pun dengan sendirian. Kalau orang itu zikir sendirian, maka Allah pun akan mengingatnya dengan cara sendirian. Wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'in khairim minhum. Kalau dia mengingat aku dengan berjamaah, maka aku akan mengingatnya dengan disebut namanya di depan majelis yang lebih mulia, yaitu majelisnya para malaikat. Dari hadis ini pentingnya orang itu senantiasa berjamaah, karena jamaah itu lebih utama daripada sendirian. Kecuali kalau memang tidak ada amalan yang berjamaah, maka kita ya zikir sendirian. Tapi kalau ada zikir bersama-sama, lebih baik, itu lebih utama adalah zikir bersama-sama. Ya, istighosa bersama-sama, yasinan bersama-sama. Kecuali memang nggak ada yasinan bersama, maka kita yasin sendirian. Kalau nggak ada istighosa bersama, maka kita istighosa sendirian. Tapi kalau ada ya istighosa bersama, kok kita sendirian, yang sendiri ini kalah. Ibarat air itu, air setetes dengan air dibanding dengan air seluruh air samudra, namanya setetes. Ya, makanya penting. Cuma kita jangan sampai yang setetes ini mengalahkan melupakan yang selautan atau satu samudra. Kadang kita nih zikir sendirian semalaman suntuk, ya, habis isya zikir sampai subuh. Di saat habis sholat subuh zikir bersama-sama tidur. Nah, ini sangat-sangat keliru. Ya, jadi mencari air setetes melupakan air satu lautan. Kalau memang nggak ada yang bersama-sama, maka ya sendirian itu sudah baik. Tapi jangan sampai di saat ada zikir bersama-sama, nah justru kita malah tidur. Namanya ada dua ikan, yang satu ikan seloang, yang satu ikan apa nih? Nah, ikan besar. Malah yang kita cari ikan seloang yang kecil-kecil itu.
Ya, ini penting loh. Kalau orang tuh zikir dengan sendirian, ya Allah mengingat juga sendirian. Kalau dia zikirnya bersama-sama, maka Allah pun mengingatnya dengan di depan majelisnya para malaikat. Artinya apa? Jadi zikir bersama-sama itu lebih utama. Disitulah kata Nabi, al-jama'atu rahmatun. Jama' itu adalah rahmat. Masya Allah. Jadi walaupun kita ini yang mungkin dalam istighosah, ada orang yang pikirannya melayang entah kemana-mana, ya, mikirkan masalah belum kelar-kelar sumpah. Tapi barokah kita berjamaah mendapatkan rahmatnya Allah, sebab barokah berjamaah. Maka ini saya ingatkan kembali, dalam masalah zikir utamakanlah yang selalu berjamaah. Kecuali memang nggak ada yasinan bersama-sama, maka kita lebih baik baca yasin walaupun sendiri. Kalau nggak ada zikir bersama-sama, ya lebih baik kita zikir walaupun sendiri. Tapi kalau ada berjamaah, kita jangan sendirian. Justru kita lebih utama berjamaah. Sama dengan taklim amalan utama. Jangan sampai kita ini malah zikir ketika duduk dalam taklim. Ini sangat-sangat keliru. Ya, duduk dalam taklim tapi zikir. Nah, ini keliru, ya, kurang pas. Karena taklim itu sendiri adalah amalan. Yang penting jangan sampai ya gara-gara amalan yang sedikit kita ini melelehkan amalan yang besar. Zikir semalaman suntuk, begitu pas wiridan habis sholat malah tidur. Nah, ini sangat-sangat keliru. Karena berjamaah itu lebih cepat. Makanya kiai saya tuh ya, kalau ada masalah cukup mengumpulkan para santri-santrinya, diajak istighosah bersama, langsung selesai masalah cepat. Walaupun kiai itu ya amalannya udah makbul, mampu mendatangkan duit, ya namanya kiai sudah tinggi amalannya, tapi belum mengatakan lebih cepat tuh kalau berjamaah. Cukup kumpulkan para santri, diajak istighosah bersama, langsung selesai masalah. Ya tentunya ya kita harus sangka baik kepada Allah. Jangan udah istighosah bersama-sama, gara-gara masalah nggak kelar-kelar kita sudah sangka buruk kepada Allah. Mana ini istighosahnya nih? Hasilnya mana? Akhirnya nggak ikut istighosah lagi, nggak ikut yasin lagi. Ini namanya suudon, sangka buruk kepada Allah. Wa in taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilaihi diraan. Kemudian kata Allah, jika ia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Wa in taqarraba ilayya diraan taqarrabtu ilaihi ba'an. Jika ia mendekatku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Wa in atani yamsi ataituhu harwalah. Kemudian jika ia mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan lebih cepat lagi. Atau dalam hadis yang lain dengan berlari. Artinya apa? Artinya kalau orang itu semakin memperbanyak ibadah, pertolongan Allah juga semakin cepat, sesuai. Jadi orang mendekat Allah dengan cara berjalan, ya Allah akan mendekati dengan cara berlari. Ya kalau orang mendekati cuma sejengkal, Allah akan mendekati sedepa. Ya sesuai dengan amal kita lah. Maka tidak sama orang yang sholat berjamaah, kemudian qobliyah ba'diyah, ditambah zikir bersama sholat fardu, kemudian menyempatkan waktu duduk dalam majelis taklim, apalagi sampai isyraq, dengan orang yang habis sholat langsung pulang tanpa ikut wiridan. Ya pertolongan Allah nggak sama. Allah itu maha adil. Coba kalau kita renangkan. Jadi wa in taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilaihi diraan. Kalau orang itu mendekati ke sejengkal, aku akan mendekati sehasta. Kalau dia mendekati ke sehasta, aku akan mendekati sedepa. Jika yang mendekatiku dengan berjalan,
aku akan mendekati dengan berlari. Artinya itu ya, semakin orang tuh meningkatkan amal ibadahnya, itu pertolongan Allah akan semakin cepat. Maka Syekh Syibli rahmatullah beliau mengatakan, beliau telah mengamalkan ribuan hadis. Kesimpulannya kata beliau cuma 2 saja. Di antaranya adalah beribadahlah kalian kepada Allah menurut hajatmu kepada Allah. Jadi kalau hajat kita ini banyak, ya disesuaikan, tingkatkan ibadah kita. Yang sunah-sunah dijaga, baca Qur'annya dijaga, ya kemudian akhlaknya juga dijaga, semua ya amal-amal agama kita jalankan, kemudian norma-norma agama jangan sampai kita langgar, termasuk bermaksiat kepada Allah, ini kita tinggalkan, ya kita tinggalkan. Maka dengan barokah kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik kepada kita untuk senantiasa istiqomah dalam mengamalkan agama sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.